Tepat di hari kemarin terjadi aksi unjuk rasa yang terjadi di mana-mana. Bahkan bukan hanya di Jakarta, aksi penyampaian pendapat terkait pengesahan Undang-Undang Ciptaker juga terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Sebenarnya ada apa dengan UU Ciptaker ini? Sehingga menyebabkan para buruh dan juga mahasiswa memutuskan untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Sejumlah kabar hoax terkait isi maupun poin dalam Undang-Undang Ciptaker juga beredar di mana-mana. Mencoba untuk lebih objektif, mari kita coba bedah bersama UU Cipta Lapangan Kerja dalam menakar pro kontra UU Cipta Kerja. Nah, sebelum mengkaji lebih dalam presentasi yang akan saya paparkan terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, tentunya saya akan berdasar pada bulir-bulir pasal yang ada di UU Ciptaker dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI agar keabsahan data juga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada Senin lalu, tanggal 5 Oktober 2020. Diketahui tanggal tersebut memang tak sesuai dengan tanggal pengesahan yang dijadwalkan sebelumnya, yakni pada tanggal 8 Oktober 2020. Karena hal ini pula masyarakat banyak yang mempertanyakan mengapa begitu terburu-buru. Selain itu, pro dan kontra juga meletup ke permukaan disertai banyaknya kabar hoax yang beredar dan memperparah kondisi yang ada. Sempat juga beredar kabar bahwa dalam UU Ciptaker ini banyak hal yang lebih condong menguntungkan pengusaha ketimbang para buruh. Yang pertama adalah terkait kabar bahwa UU Ciptaker akan menghilangkan uang pesangon pekerja. Apabila merujuk pada isi dari Undang-Undang Ciptaker pasal 156 ayat 1, justru pasal ini berbunyi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon. Nah, di sini dan atau uang penghargaan masa kerja. Nah, jadi jelas ya di sini kabar hilangnya pesangon karena disahkannya UU Ciptaker hanyalah kabar hoax semata. Karena nyatanya para pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon atau pesangon pekerja apabila terjadi PHK di perusahaannya. Namun memang apabila merujuk pada aturan ketenagakerjaan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jumlah uang pesangon direvisi begitu menjadi maksimal 25 gaji saja dari sebelumnya yang berada di angka 32 kali gaji. Hitung-hitungan jumlah pesangon juga sudah ditentukan dengan jelas dalam pasal 156 ayat 2 sekaligus penghitungan uang penghargaan masa kerja yang dijelaskan dalam pasal 156 ayat 3. Dan nantinya setiap pekerja yang terkena PHK akan mendapat skema penghitungan, yakni penghitungan dari uang pesangon sesuai masa kerja ditambah uang penghargaan masa kerja lalu dikalikan 2 sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena walau Undang-Undang Ciptaker ini ada disebutkan pula undang-undang ini memang masih berlaku dan alhasil timbullah angka berapa kali gajikah pesangon yang akan didapat oleh pekerja tersebut. Namun saya coba ulang kembali begitu, apabila jumlah hitungan lebih dari 25 kali gaji, tentunya pekerja hanya mendapat 25 kali gaji saja, tidak lebih. Nah, dari penghitungan ini juga akan dibagi kembali begitu beban tanggung jawab pembayarannya dalam UU Ciptaker, pembagiannya yakni 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan 6 kali gaji dibebankan ke pemerintah. Pekerja yang di PHK juga akan masuk dalam program pemerintah yakni JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan akan diberikan upah tiap bulan saat tak memiliki pekerjaan atau terdampak PHK. Dan juga untuk berapa lamanya upah tersebut diberikan nanti akan juga diatur begitu dalam peraturan pemerintah yang menaungi program JKP. Selanjutnya, isu lain yang beredar terkait pengesahan UU Ciptaker ini adalah adanya penghapusan UMP, UMK, dan juga UMSP. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini isu terkait penghapusan UMP, UMK, dan UMSP ini juga santer beredar di publik. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dengan pengesahan UU Ciptaker ini persoalan upah, yakni UMP, UMK, dan UMSP akan dihapus oleh pemerintah. Namun, nyatanya tidak. Mengacu pada pasal 88C ayat 1 UU Ciptaker disebutkan juga bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Jadi jelas di sini bahwa persoalan pengupahan yakni UMP masih ada dan diatur oleh gubernur di provinsi masing-masing daerah. Jumlah besar upah minimum juga akan disesuaikan begitu dengan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan di masing-masing daerah. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut bahwa upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum yang ada. Lebih lanjut, Menaker Ida Fauziah juga menambahkan bahwa dengan adanya UU Ciptaker ini justru sektor UMKM
akan memiliki perlindungan terkait pengupahan karena turut serta diatur dalam undang-undang. Isu selanjutnya yang juga beredar luas di publik yakni terkait pegawai kontrak seumur hidup. Kita coba ulas di slide selanjutnya. Nah, di sini terkait adanya kabar tersebut tentang isu pegawai kontrak seumur hidup nyatanya tidak dijelaskan dalam bulir pasal di Undang-Undang Ciptaker ini. Justru nantinya para pegawai kontrak atau disebut PKWT begitu perjanjian kerja waktu tertentu akan mendapatkan perlindungan hak bagi pekerja yang dibuktikan dengan pasal 61A ayat 1 Undang-Undang Ciptaker yang menyebut bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Wajib ya, di sini perlu kita lingkari juga. Dan memang kompensasi ini juga memiliki sejumlah persyaratan untuk mendapatkannya. Yang pertama haruslah PKWT ini yang masa kerjanya paling tidak ataupun paling sedikit 1 tahun begitu di kantor tersebut. Serta untuk hitungan kompensasinya disesuaikan juga dengan aturan yang termuat dalam peraturan pemerintah ataupun PP. Jadi buat pengusaha juga siap-siap juga nih kasih kompensasi untuk para PKWT. Isu selanjutnya yang juga tak kalah menarik begitu untuk dibahas, yakni terkait hak cuti yang hilang. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan kembali dalam bulir pasal yang terdapat pada Undang-Undang Ciptaker terkait isu yang beredar mengenai hak cuti yang hilang ternyata begitu juga menjadi informasi yang hoax atau tidak benar begitu. Dijelaskan pada pasal 79 ayat 1 juga di sini jelas begitu ya, pengusaha wajib memberi istirahat dan juga cuti. Nah, jadi juga jelas di sini bahwa cuti adalah hak pekerja dan pengusaha wajib memberikan cuti bagi para pekerja. Dan untuk Anda yang hamil, melahirkan, haid dan juga menyusui juga masih dapat begitu mengajukan cuti ke perusahaan tempat Anda bekerja, tapi cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Dan juga maka dari itu ada baiknya Anda baca baik-baik terlebih dahulu sederet perjanjian hubungan kerja yang memang biasanya akan diberikan di awal kerja sebelum Anda memulai bekerja di perusahaan tersebut. Intinya jangan asal main tanda tangan dan perlu dibaca begitu ataupun dicek kembali tiap poin perjanjian yang diberikan. Dan isu yang terakhir adalah terkait tenaga kerja asing yang dipermudah karena pengesahan Undang-Undang Ciptaker. Dan kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini dengan disahkannya Undang-Undang Ciptaker ini banyak masyarakat yang juga mengkhawatirkan begitu akan membludaknya TKA atau tenaga kerja asing karena undang-undang ini mempermudah TKA untuk masuk ke Indonesia dan bekerja di negara ini. Tapi apabila mengacu pada pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ciptaker, di dalamnya juga berbunyi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Nah, di sini juga menjadi jelas juga begitu ya bahwa untuk TKA yang akan bekerja di Indonesia juga akan diatur dan melalui sejumlah persyaratan yang termuat dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dan melalui seleksi yang ketat. Untuk menghindari konflik kepentingan juga di sini memang para TKA juga tidak diperbolehkan untuk menduduki ataupun duduk di jabatan personalia di perusahaan tersebut. Dan juga selain itu untuk para TKA yang bekerja di Indonesia juga tak serta-merta semua klasifikasi bisa masuk di dalamnya. Dan karena dalam aturan RPTKA juga mengatur begitu ya bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia dengan waktu tertentu dan hubungan kerja tertentu oleh suatu perusahaan. Jadi dapat disimpulkan pula di sini dalam presentasi kali ini saya juga tidak berusaha memihak begitu ya dan juga tak mau tenggelam dalam pro kontra yang ada. Namun di sini yang lebih penting dan perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita dapat berpikir lebih objektif dan menanggapi suatu informasi yang terkadang belum tahu pula begitu kebenarannya. Informasi selanjutnya, ramainya penolakan dan aksi rusuh di daerah membuat sejumlah kepala daerah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Ciptaker dengan menerbitkan Perpu.